Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang raja besar yang menghilang secara misterius bersama seluruh kerajaannya? Bukan. Ini bukan cerita fiksi modern, tapi sebuah legenda yang hidup ratusan tahun di tanah Pasundan. Inilah kisah Prabu Siliwangi, sang raja agung dari kerajaan Pajajaran. Duduk yang nyaman, karena kita akan berkelana kembali ke masa lampau, ke era di mana kebijaksanaan dan kesaktian seorang pemimpin menjadi cahaya bagi rakyatnya. Prabu Siliwangi, yang bernama asli Sri Baduga Maharaja, dikenal sebagai pemimpin yang arif, adil, dan sangat dihormati. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Rakyat hidup makmur, pertanian subur, dan kerajaannya disegani di seluruh Nusantara. Konon, sang Prabu tidak hanya bijaksana dalam memerintah, tapi juga memiliki kesaktian mandraguna yang luar biasa. Namun, seperti roda yang berputar, masa kejayaan tak selamanya abadi. Seiring berjalannya waktu, pengaruh ajaran baru mulai masuk ke tanah Jawa dan Sunda. Satu persatu, kerajaan-kerajaan tetangga mulai memeluk keyakinan baru. Bahkan, beberapa anggota keluarga Prabu Siliwangi sendiri, termasuk putranya, Deden Kian Santan, telah lebih dulu beralih keyakinan. Deden Kian Santan, dengan rasa hormat dan kasih sayang, mencoba mengajak sang ayah untuk mengikuti jejaknya. Disinilah letak dilema terbesar sang Prabu. Di satu sisi, ada ajakan dari putra tercintanya. Di sisi lain, ada tanggung jawabnya untuk menjaga adat, tradisi, dan kepercayaan leluhur yang telah menjadi pondasi kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara pengikut setianya dengan pasukan putranya sendiri. Ia mencintai rakyatnya lebih dari taktanya. Menghadapi pilihan yang sulit, Prabu Siliwangi mengambil keputusan yang tak terduga. Alih-alih berperang, beliau memilih jalan damai yang berbeda. Beliau mengumpulkan seluruh rakyat dan pasukannya yang masih setia di alun-alun istana. Dengan berat hati, beliau menyampaikan keputusannya untuk tidak berperang melawan keturunannya sendiri. Beliau memberikan pilihan kepada para pengikutnya, bebas memilih jalan hidup baru, atau tetap setia bersamanya, menempuh jalan spiritual. Saat itulah momen paling legendaris terjadi. Bagi mereka yang memilih untuk tetap setia, Prabu Siliwangi memimpin mereka melakukan ritual moksa atau ngahyang. Ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transformasi. Menurut legenda, Prabu Siliwangi beserta para pengikut setianya tidak wafat, melainkan berubah wujud menjadi harimau-harimau gaib yang hingga kini dipercaya menjaga hutan-hutan di Jawa Barat. Sementara itu, istana dan seluruh kemegahan kerajaan Pajajaran lenyap seketika. Seolah ditelan bumi, berubah menjadi hutan lebat yang misterius. Kisah moksa Prabu Siliwangi mengajarkan kita tentang pengorbanan seorang pemimpin demi menghindari pertumpahan darah. Ini adalah cerita tentang kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman dan kesetiaan pada akar budaya. Hingga hari ini, sosoknya tetap dihormati sebagai leluhur dan pelindung tanah Pasundan. Banyak tempat di Jawa Barat yang diyakini sebagai petilasannya menjadi pengingat abadi akan kebesaran sang Raja Pajajaran. Jadi, begitulah kisah Prabu Siliwangi, raja yang memilih menghilang demi kedamaian. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng, tapi juga cerminan nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam budaya kita. Apa pendapat kalian tentang keputusan sang Prabu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe channel Sinar Cerita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.